Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan ide penelitian oleh saya Saidul Rahman, STMkom. Kita harus tahu dulu prinsip penelitian. Pada prinsipnya penelitian itu tidak mengulang yang sudah ada, kecuali dengan alasan ilmiah untuk mengkonfirmasi, memperbaiki, meningkatkan atau membuktikan keraguan terhadap temuan sebelumnya. Jadi, kita harus tahu dulu penelitian-penelitian terdahulu sampai mana. Jadi, tidak pernah kita melakukan penelitian itu tanpa ada riset kita atau meneliti kembali, membaca kembali tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Walaupun ada yang kita lihat dan di masyarakat dan itu dibutuhkan, nah, saat kita mengungkapkannya dalam karya ilmiah, maka kita perlu membaca ulang penelitian sebelumnya, apa yang kamu tingkatkan di situ, apa yang kamu perbaiki di situ, ya, apa yang baru di situ atau yang disebut di situ dengan novelty. Walaupun tidak semuanya baru, ya. Misalnya ada parameter yang baru yang kamu tambahkan di situ, atau fungsi baru yang kamu tambahkan di situ, atau kegunaan baru ya yang kamu tambahkan di produk tersebut, ya. Atau bahkan cuma hanya menambah kecepatannya saja gitu. Atau hanya kalau di dalam komputer misalnya dia ukurannya besar jadi kecil gitu, ukuran filenya yang tadinya menggunakan proses komputasi yang lama, sekarang kamu gunakan dengan komputasi yang sederhana saja. Nah, itu adalah satu novelty, kebaruan yang perlu kita tampilkan di penelitian kita. Nah, kalau yang di praktis kita tengok ya, masalah-masalah praktis, masalah-masalah yang kita temuin di masyarakat sehari-hari gitu. Mereka udah buat misalnya produk mesin misalnya, fungsinya ini itu. Kamu ingin mengembangkan satu dari mesin itu, cukup menambahin satu fungsi baru saja yang berguna, ya, menambahin dari fungsi yang sebelumnya. Nah, itu contoh. Nah, sekarang kita fokus dulu ke topik penelitian. Sebelum kita masuk, ide apa yang bisa kita kembangkan? Nah, bagaimana kita mendapatkan ide itu? Nah, kita perlu tahu topik penelitian. Topik penelitian adalah subjek penelitian atau rumusan masalah. Bidang apa yang mau kita teliti? Ya. Di dalam bidang tersebut topiknya apa? Ya, topiknya. Jadi subjeknya apa? Jadi satu bidang itu komputer itu sangat besar ya, sangat besar. Ya kalau misalnya di harapan itu hanya dibagi tiga, misalnya ke robotika, jaringan komputer, ya, ke multimedia. Ya. Nah di dalam topik yang besar itu ada topik-topik yang kecil lagi. Ya, misalnya di dalam multimedia ada PC komputer. Di dalam PC komputer atau banyak lagi gitu. Kamu fokus yang subjek penelitian terkecil yang akan kita kembangkan, ya. Yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian, ya, jadi sebenarnya subjek penelitian itu harus kita minatin, ya, kalau kita tak minat di situ ya tentunya tidak ada bekas yang kita teliti itu untuk kita nanti. Tapi kalau kita berminat di situ, sangat yakin di situ, itu waktu yang akan datang itu sangat bermanfaat untuk kita juga dan untuk orang lain. Artinya kita bisa mengembangkan diri kita di bidang-bidang itu selanjutnya. Ya karena belajar itu tidak hanya terbatas sampai tamat di S1 saja. Bisa saja nanti kamu lulus melanjutkan S2 atau langsung melanjutkan lagi S3 atau tamat kamu itu masuk ke riset ya. Ada yang di perusahaan mengembangkan penelitian-penelitian atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada, ya, untuk memajukan perusahaan, menambah fungsi dari produk-produk tersebut. Nah, itu dari ya, tentunya kita
pilihlah topik yang memang kita minatin, yang bisa kita kembangkan kapanpun itu. Nah, itu tadi tentang topik penelitian, itu subjek penelitian. Bagaimana cara mendapatkan topik, ya, ide-ide penelitian itu? Yang pertama adalah dengan cara membaca artikel ilmiah. Ini yang cara paling gampang, ya. Ya, kalau bagi orang yang kutu buku gitu ya. Ya, tapi hal ini sangat membosankan bagi orang yang memang di lapangan. Mereka lebih suka dengan observasi lapangan. Tapi kalau orang-orang yang suka di rumah gitu, orang suka yang hanya mengandalkan riset waktunya itu di rumah, ya, meneliti di rumah, maka ini yang paling mudah baginya. Yang pertama adalah membaca karya ilmiah hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk jurnal, proceeding, disertasi, tesis, skripsi, dan buku referensi. Ini kita baca. Nah, dari sekian banyak yang kita baca, mana topik yang tertarik? Maka selanjutnya kita tentukan, disinilah topik penelitian saya gitu. Nah, setelah kamu tahu apa topik penelitian yang mau kita perdalami, maka langkah selanjutnya adalah kumpulkan karya-karya ilmiah orang, tentunya yang terbaru saat ini. Karena yang terlama itu selalu ditimpa hal yang terbaru, maka yang terbaru itu yang kita gunakan. Maka yang perkembangan terakhir itu adalah penelitian yang terbaru, ya, dengan topik yang sama itu dikumpulkan semua. Nah, setelah dikumpulkan, gali kekurangan dan kelebihan tiap artikel. Yang ini membuat ini, kelebihannya ini. Ternyata ada kekurangannya di sini. Yang di sini, yang di satu lagi, artikel satu lagi, ini punya kelebihan banyak, ya. Tapi dia ada kekurangannya, malah diunggul di penelitian sebelumnya misalnya. Jadi temukan itu kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, tentukan satu state of the art yang kamu anggap artikel yang paling cocok untuk kamu kembangkan. State of the art itu adalah acuan, ya. Artikel acuan yang kita mau jadikan, ini loh artikel yang sebelumnya yang mau saya kembangkan. Dengan penelitian saya ini, saya bisa melampaui hasil dari yang dibuat ini, gitu, dibuat orang ini, gitu. Nah, jadi itu tentukan state of the art. Ya, tentunya kalau kita masih S1, ya tentunya acuannya yang nasional-nasional gitu ya. Yang dibuat ya dari penelitian-penelitian karya ilmiah nasional gitu. Nah, tapi kalau nanti S2 itu udah nggak laku lagi yang di nasional, ya tentunya nanti dia standarnya Scopus, ya. Dan nanti kalau udah masuk S3, Scopus juga masih di rating 1-2 standarnya. Nah, karena Scopus itu ada pembagian 1, 2, 3, 4, 5. Yang terendah itu 5, ya, termasuk konferensi proceeding itu di 5, ya. Yang 4 itu yang artikel yang lemah, ya, sampai 1 dia yang tertinggi yang memang kebaharuannya itu jelas di sana 1 dan 2. Nah, kalau di S3 1 dan 2 minimal, ya. Tapi kalau kita, ya kamu masih S1, ya referensinya sesuaikan juga, ya, ya, di S1 misalnya, ya skripsi proceeding nasional, ya, jurnal nasional, ya. Ya, boleh juga disertasi, tesis itu lebih bagus, ya. Yang internasional lebih bagus, ya. Tapi kalau dengan nasional saja sudah bisa kalau untuk S1. Perkirakan apa yang dapat diimprovisasi dari penelitian sebelumnya. Itu udah kamu tentukan state of the art-nya, maka tentu apa yang bisa kita tambah di situ, ya, apa yang kita tambah. Nah, ini contoh saya membuat resume sebuah artikel. Ini contoh aja, ya. Sebenarnya ini saya mengresum artikel untuk menentukan satu topik sangat banyak. Itu karena saya S3. Tapi kalau S1 biasanya dosen hanya meminta 10 artikel, ya. Mana 10 artikel yang menjadi acuan kamu? Nah, gitu selalu. Atau paling tidak mana 5 artikel acuan utama kamu. Nah, ya, jadi harus ada resume artikel, ya. Ya, misalnya ini setidaknya ada tahun berapa dia, di mana dia diterbitkan, judulnya apa, siapa penelitinya, metode dalam penelitian itu yang digunakan apa, informasi yang dikandung di dalam paper itu apa, hasilnya apa.
dia membuat apa saja. Nah, novelty, kebaruan, dia buat kebaruan dari penelitian sebelumnya, unggul di mana dia, kekurangan dan kelebihannya di mana. Sehingga dari semua artikel itu kamu bisa membuat mind mapping namanya. Jadi peta utama dari penelitian. Ya, kalau ini saya dari penelitian saya nih, saya mengklasifikasi ruang parkir misalnya. Nah, saya cari dulu relate worknya, artinya penelitian terdahulunya sampai mana. Oh, ternyata di ruang parkir untuk mendeteksi parkir itu sudah terisi mobil atau tidak, itu ternyata menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan sensor dan menggunakan PC komputer. Nah, PC komputer artinya komputer, kamera bisa melihat ya, kamera sebagai pengindra dan diolah oleh komputer untuk menghasilkan informasi yang dikandung apa yang dilihat oleh kamera. Nah, ternyata di sensor kalau kita menggunakan parkir yang luas, maka setiap slot atau setiap space atau ruang parkir di setiap tempat parkir gitu, itu butuh satu sensor ya, sangat banyak sekali biaya yang dibutuhkan saat instalasi, perawatan dan sebagainya macamnya. Nah, dengan PC komputer, dengan sebuah kamera saja yang bisa menangkap banyak slot parkir, itu bisa sekaligus diproses dengan sebuah kamera. Jadi banyak slot, banyak space ruang parkir bisa dikelola oleh satu kamera. Jadi mengapa saya pilih di PC komputer, nggak mengembangkan sensor? Ya karena itu tadi, karena instalasi sensor itu terlalu mahal biayanya. PC komputer itu lebih murah ya, dan lebih praktis. Nah, ternyata penelitian ini udah banyak dikembangkan oleh orang. Ya pertama orang mengembangkannya dengan image subtraction. Ya, ini mark feature extraction. Jadi dibuat penanda di masing-masing slot parkir tadi. Nah, itu penanda itu dikenali dengan PC komputer ya. Pendekatan adaptif dengan kubus. Nah, selanjutnya ada SPM dengan datasetnya pklot ya. Akurasinya sampai 91,5%. Nah, deep learning banyak yang mengembangkan dengan deep learning, misalnya MAlexNet di akurasinya 96, 91 dan 94%. MLeNet ya, ini ada 93 dan 48%. AlexNet itu 95% misalnya akurasinya. Nah, dari situ ternyata saya pilih di deep learning gitu, karena deep learning itu yang tinggi akurasinya. Nah, ini udah terlewatin yang mereka ini, berarti saya mau fokusnya ke deep learning sekarang gitu ya. Berarti saya masuk ke deep learning. Saya pelajari dulu deep learning. Ternyata deep learning itu banyak, ada CNN, ada autocoder, ada RNN, ada rectic ya, Boltzmann machine ya, long time memory dan banyak lainnya. Nah, ternyata di CNN itu lebih banyak yang menggunakan dan lebih bagus gitu untuk klasifikasi ruang parkir. Maka saya fokus lagi ke CNN. Nah, saya baru fokus ke arsitektur CNN, yang membangun CNN-nya itu apa ya? Ada CNN yang udah dibangun orang, kita tinggal pakai. Ada arsitektur yang kita gunakan sendiri. Ini arsitekturnya dibangun dari sini. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang mau saya kembangkan? Nah, ini dia reset question. Apa yang mau saya kembangkan? Saya sudah tahu ini latar belakangnya, orang udah buat ini itu dan metodenya saya udah dapat, ini CNN ternyata gitu. Saya ternyata apa yang mau saya kembangkan? Nah, pertama adalah akurasinya. Akurasinya tadi mereka udah sampai 96%. Saya mau lebih dari itu. Maka saya cari apa yang bisa saya kembangkan untuk meningkatkan akurasinya. Ternyata frameworknya ya, framework bahasa pemrogramannya dan compilernya dan segala macamnya.
Nah, itu di kembangkan atau diubah gitu ya. Selanjutnya saya bisa dengan cara membuat arsitektur baru, arsitektur CNN baru. Ya. Selanjutnya di sini ada fine tuning. Ya, fine tuning itu menyetel CNN punya orang, kita buat, kita adopsi untuk CNN kita dengan cara memilih parameter-parameter yang kita perbaiki parameternya itu untuk meningkatkan akurasinya. Nah, itu yang selanjutnya. Itu yang dari segi akurasi. Selanjutnya ada fast training, lebih cepat. Orang-orang buatnya lama, ini prosesnya lama nih. Nah, ini prosesnya lama. Ya. Saya dari hasil ini yang sekarang saya dapat dari penelitian ini gitu ya, saya lebih unggul kecepatannya itu bahkan sampai 3 kali 4 kali lebih cepat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Jadi sebelum sampai sana saya udah tentukan dulu saya harus meningkatkan akurasi, saya harus lebih cepat prosesnya dari mereka. Nah, selanjutnya jumlah parameternya atau floating point operationnya. Jadi kalau kamu menentukan misalnya punya kamu lebih cepat dengan mereka, kita tidak bisa membandingkan di komputer itu dengan prosesnya yang sama-sama kita sama-sama kita running. Setelah itu kita running ini hasilnya ini sekian waktunya. Kita running berikutnya ke metode berikutnya sekian waktunya. Lalu kita bandingkan. Ini salah gitu ya. Kenapa salah? Karena komputer itu tidak tidak sedang bebas pekerjaan, karena komputer itu selalu bekerja. Kita nggak tahu kapan sewaktu-waktu komputer itu mengerjakan antivirus misalnya, atau mengerjakan proses-proses dari OS ya, operating system dan sebagainya macamnya. Tapi yang bisa kamu ukur adalah jumlah parameter atau nanti floating point operationnya. Ya. Jadi jumlah floating point operasi, jumlah operasi di dalam dalam apa kita ya. Ya tadi itu. Jadi dari jumlah floating point operationnya, jumlah operasinya, atau max-nya multi apalagi lupa saya, MAC nanti kamu bisa cari saya MAC. Tapi intinya berapa yang diolah oleh komputer itu, misalnya dia mengalihkan satu operator dengan operator yang lain, itu sebuah floating point ya, floating operation ya. Jadi perkalian ya, penjumlahan, pengurangan dalamnya itu ada floating point operation. Nah, selanjutnya, nah ini dah caranya, dah saya temukan, dah saya ungkapkan tadi, ketika dari membaca ya, merangkum sampai membuat petanya. Kenapa dibuat peta seperti ini? Biar supaya nggak lupa. Kalau saya tidak buat peta ini, penelitian saya ini yang 3 tahun yang lalu saya rencanakan udah beralih ke yang lain jadinya, karena saya lupa apa yang saya buat yang lalu. Nah, dengan cara seperti ini saya masih ingat ya, ini ratusan artikel cuma mendapatkan ini saya gitu. Jadi nggak perlu saya membaca ratusan artikel, saya udah dapat ini gitu. Ya kalau kalian gak usah ratusan ya, misalnya 5-10 ya, biasanya 5-10 yang diminta oleh doping. Yang lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Selanjutnya ide 2, pelajari kebutuhan lingkungan. Cara mendapatkan ide, ini cara yang kedua. Ini dari lingkungan. Keadaan lingkungan sekitar merupakan ladang ide dari penelitian. Apa yang kita lihat itu bisa menjadi sebuah ide yang belum terpikirkan orang lain. Nah, jadi dengan pengamatan dan observasi di lapangan menghasilkan ide-ide baru yang tidak pernah dipikir peneliti sebelumnya. Memikirkan yang hal ringan saja. Jadi penelitian sebelumnya ya, sebelum ada di publikasi yang saat ini modern, ya orang-orang dulu menghayal di pinggir jalan jadi penelitian gitu ya. Duduk di bawah pohon jadi penelitian ya. Jadi dibuktikannya dengan formula-formula ilmiah gitu. Jadi ini sangat banyak sekali ya ide yang bisa kita dapatkan di lingkungan. Nah, biasanya sifat penelitian ini praktis. Nah, artinya memang
ini ada masalah, kita kerjakan langsung gitu. Kita hasilkan terus produknya. Ya, biasanya produk yang dihasilkan adalah produk yang tepat guna. Artinya ini masalah, ini kita selesaikan dengan cara ini. Nah, itu. Ya, produk itu bisa saja alat, ya, bisa saja teori, bisa aja model, ya kita modelkan. Ya, kalau kita tidak memodelkan pekerjaan biasanya lebih berat ya. Biasanya kita mau mengerjakan satu hal, kita pikirkan dulu caranya yang termudah gimana. Nah, itu kan itu model gitu ya. Dimodelkan sesuatu agar lebih mudah. Perlu tinjau kembali referensi penelitian yang telah ada untuk menentukan novelty dari produk yang dikembangkan. Ya, tapi tetap ada ya. Tetap dia tadi pelajarin referensi yang di atas yang pertama, ide yang pertama tadi itu menjadi acuan utama. Nah, jangan-jangan yang kita lihat ini di tempat kita aja yang belum ada penyelesaian masalahnya. Orang lain udah menyelesaikan masalah di tempat-tempat yang berbeda. Nah, kamu tinggal saja mempelajarin mereka udah buat ini di sana. Oh, ternyata kebutuhan di sana itu struktur lingkungannya berbeda dengan kamu. Kamu nambahkan sedikit saja bisa menghasilkan hal yang sama, bisa diterapkan di tempat yang mereka, kamu adopsi, bisa kamu gunakan di tempat kamu misalnya. Itu udah sebuah penelitian. Misalnya di Indonesia gitu, menanam pepaya, kita anggap pepaya. Nah, kamu bawa ke Arab Saudi mau nanam pepaya di sana. Bagaimana cara menanam bisa pepaya itu hidup di Arab Saudi gitu kan? Ya, bukan mesti lebih bagus dari Indonesia, enggak gitu. Tapi bagaimana mengadopsi yang ada di Indonesia itu bisa masuk ke Arab Saudi? Tentunya di situ ada penelitian-penelitian lainnya. Ya, tentunya di sana cuacanya lebih panas, ya, tanahnya berbeda. Nah, penelitian pertama tumbuh sedikit saja di sana, ternyata bisa tumbuh, itu udah sebuah keajaiban, sebuah penelitian baru. Nah, selanjutnya ditingkatkan lagi sama peneliti berikutnya, ternyata bisa besar, lama-lama bisa berbuah, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak harus lebih bagus dari punya orang yang ada di sana gitu, tapi bisa saja kamu adopsi itu dan itu bisa digunakan di tempat kamu gitu, dengan cara memodifikasi. Tapi kalau tempat di sana sama, ternyata di tempat kamu tinggal gunakan produk itu ke produk kamu, itu bukan penelitian lagi namanya. Nah, itu ya. Itu tinggal mengambil punya orang ya. Nah, itu nanti bisa kena undang-undang perlindungan hak cipta jadinya. Nah, itu contoh. Selanjutnya ide yang ketiga adalah pengembangan teori. Nah, pendalaman teori dan menguji teori yang berlaku pada perilaku objek penelitian. Nah, ini misalnya. Jadi kita pelajarin teori-teori ini pada objek penelitian ini sesuai nggak teori ini. Ya, dibuktikan kebenaran teori ini. Nah, misalnya, atau formula-formula ini, formula yang ada di paper-paper sebelumnya misalnya, kamu bisa nggak diterapkan di objek penelitian yang ini. Itu misalnya. Lalu kamu bisa membandingkan misalnya teori tertentu dengan teori yang lainnya pada objek penelitian yang sama ini, kamu uji mana yang lebih baik. Itu setidaknya. Dan yang paling baik lagi, kamu mengembangkan teori itu. Mereka udah sampai sini formulanya, ternyata kamu tambah satu parameter lagi, itu ternyata lebih baik. Nah, itu lebih baik sekali penelitiannya ini ya, tentang teori. Ya, kalau di pemerintahan teori ini yang sangat mendasar, yang sering dilakukan peneliti yang besar gitu. Karena untuk hal teori dasar itu yang paling dibutuhkan oleh peneliti yang terapan gitu ya. Jadi ini belum sampai ke penelitian terapan gitu. Tapi dasar ini yang digunakan untuk penelitian terapan. Penelitian terapan tadi misalnya produk jadi gitu. Misalnya buat robot, misalnya robot apa, itu buat terapan gitu.
Tapi ini kalau nggak teori aja, sekedar teori mendapatkan sebuah formula, ya ini bukan hal yang mudah gitu. Tapi formula inilah yang diadopsi ke penelitian terapan. Ini sangat ya, banyak sekali kontribusinya ke dalam dunia penelitian. Tapi kalau S1 ya paling tidak sampai di sini aja, membandingkan teori tertentu ya dengan teori yang lainnya pada satu objek penelitian. Kalau untuk sampai sini nanti kalau kamu udah mau S2 dan S3 gitu ya. Jadi sampai sini saja, sampai yang terakhir ini, membandingkan teori. Nah, tapi perlu saya sampaikan tadi ya, untuk menciptakan formula baru misalnya, perlu saya sampaikan kenapa. Siapa tahu kalian punya memang keahlian untuk itu gitu. Ide yang keempat, masalah praktis. Nah, ini masalah praktis adalah masalah yang populer yang sedang dihadapi masyarakat secara umum. Dan ini menjadi sorotan dunia. Semua peneliti-peneliti tertuju pada situ. Karena masalahnya urgen, ya, masalahnya itu mendunia gitu. Nah, ini biasa sering timbul. Jadi seluruh peneliti berlomba untuk menyelesaikan masalah ini, ya, termasuk kita di bidang komputer. Apa contohnya? Yaitu contohnya COVID-19. Ya. Orang yang paling berbondong-bondong, yang paling sibuk adalah orang kedokteran. Tapi kedokteran tidak bisa sendiri ya, di situ ada orang kimia, orang farmasi, obat-obatan, ya, medis, semua bergabung di situ untuk menciptakan hal yang baru untuk menangani masalah baru ini, misalnya vaksin, bagaimana mengetes COVID dan lain sebagainya. Nah, orang-orang komputer berkontribusi mengembangkan aplikasinya, misalnya aplikasi tracing. Di mana kamu berada di sini, misalnya ada masalah orang-orang terkena COVID, misalnya ada ya Peduli Lindungi misalnya kalau di Indonesia. Mengembangkan perangkat ya, baik itu perangkat lunak, perangkat keras untuk klasifikasi COVID misalnya. Nah, jadi di dunia kedokteran itu komputer semua. Jadi orang-orang komputer yang mengembangkan perangkatnya itu, perangkat keras dan perangkat lunaknya. Jadi walaupun dia menggunakan kedokteran lendir dan segala macamnya gitu, atau sebagainya, bisa dan komputer juga yang menjadi pembantu atau toolsnya gitu. Dan yang terakhir yang sedang diteliti oleh orang komputer, bagaimana mengenali COVID-19 melalui citra X-ray. Jadi ketika dia X-ray ya, biasa ronsen ya. Nah, X-ray ya, ronsen. Jadi langsung ketahuan ini kena COVID atau enggak. Dan dia caranya cepat dan praktis, cepat gitu ya, dibanding dengan PCR yang lama dan mahal. Tapi sekarang PCR udah turun juga karena masalah ekonomi lah, ini faktor ekonomi dan faktor politik lah ya, untuk mendapatkan pemasukan negara gitu ya, untuk sekaligus mengatasi COVID-19 ini. Dan cara yang terakhir, nah ini yang sering ditempuh oleh mahasiswa adalah konsultasi pada dosen yang memiliki ide penelitian atau yang sedang meneliti pada bidang yang Anda suka. Ya, jadi kalau ya, kamu punya ide, misalnya punya di bidang tertentu, misalnya robotik, maka kamu konsultasinya sama orang-orang robotik yang suka dengan robot, ya, dosen-dosen yang di situ. Lanjutnya kalau multimedia, silakan diskusi dengan multimedia. Kalau jaringan silakan ya, jaringan biasanya ada Pak Ade, Pak Ilham ya, jaringan Pak Ilham, Pak Tengku, Pak Rizko dan segala macam. Jadi multimedia misalnya dan robotika itu ada Pak Arnes, Pak Ade. Kalau saya juga termasuk di situ di bidang kecerdasan buatannya ya, PC komputer ya. Jadi bagaimana kamera melihat, bagaimana komputer itu bisa melihat seperti manusia melihat. Nah, itu bidang saya yang ada di gambar, saya mengenali objek di dalam gambar, itu saya di situ. Dan nanti kalau ada yang mau ide penelitiannya di situ, boleh konsultasi dengan saya. Sekaligus nanti saya yang membimbing. Ini saya lebih suka seperti itu. Jadi konsultasi langsung pembimbingnya saya. Konsultasi dengan instansi ya, terhadap hal apa yang mereka butuhkan dan perlu dikembangkan.
Jadi kamu bisa aja dengan menanya ke instansi-instansi, oh, di sini apa masalahnya, apa yang perlu dikembangkan, nah, khususnya di komputer. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di langsung di classroomnya atau di YouTube-nya. Jika ada salah kata mungkin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.